Halo semua, perkenalkan nama aku Clemira. Kali ini aku bakalan membacakan cerita yang menyenangkan. Judulnya Agar-agar dan Jelly. Wah, siapa nih yang suka agar-agar dan jelly? Pasti manis banget ya guys. Tanpa berlama-lama langsung kita mulai ke ceritanya ya. Kalian pasti banyak yang suka dengan kami ya. Kami adalah agar-agar, puding, dan jelly. Dari bahan apa kami dibuat? Dan bagaimana caranya? Yuk cari tahu. Nea melompat senang melihat isi piring di atas meja tamu. Puding coklat serunya ambil menyendok sepotong puding enak. Tiba-tiba Mama masuk ke ruang tamu bersama seorang tamu. Aduh, Nea, puding itu buat tamu, tegur Mama. Maaf Mama, Tante dulu tersenyum. Gak apa-apa, puding buatan mamamu memang enak. Mama tersenyum. Tante Lulu tuh yang lebih hebat. Tante Lulu kan punya pabrik pengolahan rumput laut. Nea menoleh heran. Pabrik untuk rumput laut Nea itu bahan utama pembuat bubuk agar-agar dan puding, ujar Mama. Wah, aku mau lihat-lihat ke sana, Tante. Boleh ya? Kata Nea memohon. Tante Lulu mengangguk. Esok harinya, Tante Lulu mengajak Nea ke pabrik, tapi mereka singgah dulu di pantai. Nea tertarik dengan apa yang dikerjakan orang-orang di pantai itu. Mereka sedang memanen rumput laut. Nea, di sini ada tempat pembuatannya rumput laut, kata Tante Lulu seolah bisa membaca pikiran Nea. Nea melihat sebuah perahu yang membawa rumput laut hasil panen. Setelah dipanen, semua rumput laut itu disortasi, maksudnya dibersihkan atau dipisahkan dari pasir-pasir yang masih menempel karena yang mungkin
sana, jelas Tante Lulu. Langsung diolah menjadi bubuk agar-agar ya? Tanya Nea. Belum, rumput laut tadi direndam dengan air tawar selama 12 jam dulu, kata Tante Lulu. Kening Nea mengernyit. Kenapa harus dengan air tawar? Sebab rumput laut tumbuh di air laut yang asli. Air tawar akan membersihkannya dari air asli. Lanjut Tante Lulu. Di sini rumput laut dijemur sampai kering, ujar Tante Lulu. Tante Lulu mendongak melihat langit. Cahaya matahari sedang bersinar terik. Kalau cuaca secerah ini, rumput laut akan lebih cepat kering. Ayo sekarang kita ke pabrik aja, ajak Tante Lulu. Saat tiba di pabrik, Nea melihat sebuah mobil bak terbuka di gerbang masuk mobil. Mobil itu membawa rumput laut kering. Yuk kita lihat rumput laut itu akan diapakan, ajak Tante Lulu. Rumput laut kering itu dicuci lalu dan dipotong-potong secara mekanis, lalu direndam dengan air kapur atau asam sulfat supaya mudah diolah, jelas Tante Lulu di dalam pabrik. Rumput laut yang sudah direndam tadi harus direbus dulu, baru kemudian diolah menjadi bentuk batangan, lembaran, atau tepung, jelas Tante Lulu. Tante Lulu menunjuk sebuah mesin ini. Namanya oven pengering rumput laut yang sudah dimasak, dikeringkan dalam oven ini selama 1 hari. Tante Lulu menepuk pundak Nea. Kita lihat rumput laut yang sudah dikeringkan dari kemarin. Yuk, ajaknya Nea tersenyum senang. Ia melangkah ringan
dengan ringan di sisi Tante Lulu yang menyapa karyawan. Nah, yang ini mesin penyaring dengan alat ini. Sari rumput laut akan keluar dalam bentuk cairan, kata Tante Lulu di sebuah ruangan. Tante Lulu melanjutkan penjelasan. Sari rumput laut tadi didinginkan selama beberapa jam. Setelah beku dihancurkan, lalu ditekan dengan kain sampai berbentuk lembaran seperti kertas ya, Tante tanya Nea. Ya pikir seperti itu. Lembaran itu dipotong kecil dan digiling sampai menjadi agar-agar bubuk, papar Tante Lulu. Untuk yang batangan sari rumput lautnya dicetak dan didinginkan sampai hasilnya beku dan padat, ujar Tante Lulu. Untuk bentuk lembaran agar-agar padat tadi dipotong tipis agar-agar itu kemudian dijemur. Jelasnya Tante Lulu memperlihatkan tempat penjemuran. Kalau jeli Tante yang mirip agar-agar tapi rasanya lebih kenyal. Apa pembuatannya sama, tanya Nea. Jeli juga dibuat dari bubuk agar-agar, jawab Tante Lulu. Tentu saja setelah
agak digabungkan dan diaduk sampai rata. Nah, sekarang baru dicetak kata Tante Lulu sambil menyodorkan larutan jeli yang sudah selesai. Kalau mau, kamu boleh mencetaknya sesuai keinginanmu. Nah, benar nih Tante, seru Nea gembira. Menjelang sore, Nea menemani Tante Lulu melihat proses penggemasan selai untuk bahan makanan rumput laut juga digunakan untuk membuat kapsul pembungkus obat campuran pasta gigi, bahan baku sabun, salep, dan lipstik. Jelas Tante Lulu. Sore itu Nea pulang membawa sepaket agar-agar kemasan. Ia sudah membayangkan puding apa saja yang akan mamahnya buat. Nea mendapat ilmu baru sekaligus banyak oleh-oleh hari ini. Kayaknya sudah selesai nih guys, soalnya tidak bisa digeser. Oke guys, segitu aja ya videonya. Seru gak nih? Oke guys, segitu aja ya videonya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye-bye.